PPP Podcast Para Pemburu. Oke, selamat malam teman-teman Hoaxlayer. Sesuai kemarin permintaan dari teman-teman Hoaxlayer, kalau ada podcast bersama Om Kiki dari Fak dari Papua Barat malam ini. Kemarin kan beliau sudah poin, kita hari ini akan tanya-tanya ke beliau terkait poin babi kemarin yang lumayan besar, sama kelanjutan kita ngobrol kemarin kayaknya masih eh, banyak ya bisa kita obrolin kayak gitu. Oke, mudah-mudahan nanti di kita ngobrol podcast malam ini, podcast PPP, podcast para pemburu kayak gitu. Mudah-mudahan nanti bisa eh, jadi share pengalaman lah buat teman-teman yang di luar Papua kayak gitu. Oke, Om Kiki, gimana Om Kiki? Apa kabar? Baik Om, videonya aman Om? Udah terrecord Aman. dengan baik? Oh, Ya. sudah aman. Ini kemarin kita kan ke sematkan lagunya saya Awal. saja. Iya. Mudah-mudahan ada bisa keduanya. Oke, Om. Oh ya. Kita masuk ke kemarin, waktu perburuan Yang kemarin kemarin. ya, ya. Oke. Berburu kemarin kan pas Ya. Rabu malam Kamis ya, libur itu. Oh. Yang ada libur. Ya. Jadi tempat itu kita jalan-jalan sih, sebenarnya tidak ada niat untuk berburu sih Bang. Jadi Oh, Mbak. sebenarnya hanya jalan-jalan saja, karena mestinya kan liburan. Jadi di kota kan, nggak ada kerjaan. Jadi sudah kita jalan-jalan ke hutan. Itu sempat saya bawa kompon bo juga. Nah terus gitu diajak, ayo kita berburu. Ya udah, kita masuk kan. Jadi jalan center itu, tapi sebelum masuk ke sawit Bang, saya sempat nyanggung dulu. Ada sempat nyanggung masih sorean lah. Tapi sampai dari jam berapa ya, jam 4 lah sampai jam setengah 6 itu buruan nggak masuk. Jadi udah balik lagi ke rumah, ke pondok lah, ada pondok persinggahan di sana. Nah balik ke pondok, terus dari istirahat makan bentar sekitar jam berapa, setengah 9 lah, habis isya, pokoknya habis isya setengah 9 gitu kita masuk. Nah masuk itu Bang, sambil nyenter dari dalam mobil, senter, terus emang belum, kalau yang di pinggir-pinggir blok gitu belum ada ya. Senter sampai sekitar jam 11-an kita masuk blok Bang, blok sawit itu. Jadi kan karena posisinya kan saya berburu sendiri, nggak ada teman Bang, jadi nggak ada teman yang record dari belakang. Jadi posisi mana sendiri, terus ya modalin ini ya GoPro. Tapi ya mungkin GoPro mau ganti baru Bang, kayaknya mau ganti baru, udah lama sekali sih GoPro Hero 5 itu mau ganti baru Bang. Udah ada rezeki kan ya? Nah kalau ada rezeki pasti ganti Bang. Nah jadi masuk ke blok sendiri itu jarak dari mobil ke blok itu mungkin sekitar nggak sampai 200 meter Bang dari mobil itu sekitar 100 lebih lah. Nah dari mobil ya kan, saya senternya kan pakai senter hijau Bang ya, yang senter hijau yang baru beli kemarin itu, pakai senter itu. Udah jalan lumayan, cahayanya bagus Bang. Nah masuk gitu dapat nih, pas senter itu buruannya baru keluar ternyata baru keluar dari sawit itu, dia mau makan di pinggir blok kayaknya. Pas keluar ke senter Bang. Nah kebetulan anak panahnya sudah dipasang di kompon bo, tinggal taruh senter. Nah jadi memang sudah feeling nih, kayak perasaannya kayaknya memang ada buruannya nih, pasti mau keluar. Insting yang mau keluar ya, udah ada perasaan gitu. Jadi memang waktu pas keluar dari mobil jalannya sekitar berapa 30 meter, saya udah pasang aro memang Bang ya, di kompon itu udah pasang memang. Jadi tinggal jalan senter pelan-pelan Bang, jalan-jalan ketemu ini buruannya baru keluar. Nah saat saya pasang senter di kompon kan ada dudukan di stabilizernya itu, saya bikin sendiri lagi. Nah, saya pasang karena yang mounting yang saya bikin itu, yang saya beli itu Bang, itu patah waktu di mobil itu, ada yang kena duduk itu patah. Jadi saya bikin lagi sih, maksudnya ngakalin lah Bang, pakai pipa paralon. Nah pasang mounting, bisa. Jadi waktu pas pasang itu Bang, saya udah narik aronya ini udah narik gini, senternya terlalu ke bawah, sedangkan burunya di atas.
Nah, jadi saya sempat pokoknya 3 kali perbaiki ini senternya. Nah, yang ketiga udah pas. Nah, jadi waktu perbaikan center itu, saya pikir udah rekam, Bang. Karena sudah pencet waktu pas lihat buruan itu, udah pencet rekam di GoPro, di kameranya. Udah. Jadi pikir pasti kayak record nih. Nah, udah. Narikin. Pas narik, jadi waktu narik itu yang ketiga itu memang udah pas. Itu buruannya itu pas hadap-hadapan, Bang. Mungkin jaraknya nggak jauh sih, Bang. Kalau dari saya itu sekitar mungkin tidak sampai 15 meter, kayaknya 13-an meter lah, Bang. Wah, deket banget. Karena Bang, settingan yang pin saya yang pertama kan, saya ada pin side-nya kan ada 5. Yeah. Nah, pin yang pertama itu saya bikin dari 0 sampai 15 meter. Tapi kayaknya kalau sampai kayaknya sekitar 13-an meter, Bang. Nah, jadi saya ngukur. Saya berpikir waktu mau nembak ini kan, buruan itu menghadap sama saya. Jadi nggak mungkin saya nembak kepala, Bang. Saya pikir juga kalau saya nembak kepala, nah takutnya itu memang arrownya masuk pasti arrownya masuk, tapi untuk ngeluarinnya pasti mata panahnya susah, Bang. Apalagi Bang tahu sendiri kan, hama babi itu kepalanya pasti keras sekali, Bang. Saya pikir juga situ takutnya juga brown head-nya juga nanti takutnya rusak. Apalagi brown head, Bang tahu sendiri Papua sangat-sangat sulit ya cari brown head. Iya, sulit. Kita kadang itu nunggu 2 minggu. Ada kalau memang brown head-nya dari luar, Bang, itu 1 bulanan lah baru sampai. 1 bulan lebih. Nah, di situ saya masih berpikir untuk mau shoot itu masih nunggu. Nah, pas gitu mungkin nggak ada berapa detik itu. Pokoknya sekitar mungkin 10 detik lah. Itu buruannya udah agak ini, Bang, agak ke kanan sedikit. Jadi memang kelihatan lungsnya itu memang kelihatan karena memang buruannya lumayan gede sih, Bang. Itu kemarin saya tanya orang yang evakuasi hama babinya itu, Bang, lumayan besar, Bang. Itu sekitar hampir 80 atau 90 kilo. Tapi perkiraannya kalau dengan tulangnya itu, dia bilang kalau dengan tulangnya sekitar 88 kilo sama tulang. Ya. 88 kilo sama tulangnya, Bang. Itu tanpa kepala, Bang, katanya. Tapi kalau hanya dagingnya tuh mungkin sekitar berapa kemarin dia bilang sekitar 70 kayak 70 kilo lebih. Nah, jadi kemarin tuh, Bang, jadi pas dia agak nyamping itu, saya lihat launch-nya memang kelihatan memang. Jadi memang kelihatan banget. Jadi pas nembak itu saya pikirnya arrownya itu akan nembus begitu, Bang. Akan tembus ke sebelah dari karena saya shootnya dari kiri ke kanan. Jadi pinnya pasti tembus di kanannya. Ternyata nggak tembus, ke arrownya itu lari ke arah belakang karena dia belum terlalu agak melintang gitu, Bang. Jadi masih nyerong dikit gitu, Bang. Tapi memang udah kelihatan sasaran sih, Bang. Jadi nembak itu arrownya tuh nembus ke arah kaki kanan, dari kiri ke kanan, dari lungs itu ke paha sebelah kanannya, ke belakang. Ke belakang, berarti ke belakang perut, Om, ya? Iya, dia dari depan tuh ke belakang perut itu, Bang. Nah, jadi gitu, saya masih waktu sempat shoot itu saya nunggu dulu, Bang. Saya nunggu sekitar 2 menitan. Saya tunggu 2 menitan, saya pikir nunggu dulu biarin buruannya lari dulu. Kan pasti kalau ada red spot pasti bisa dicek ya, Bang. Dicek kan, Bang. Jadi saya nunggu dulu 2 menit. Nah, tapi saya ingat betul tempat saya nge-shoot pertama tuh kena di sebelah mana. Tapi itu memang sekali shoot sih, Bang. Nah, setelah 2 menit baru saya masuk ngecek. Jadi, waktu masuk ngecek itu saya sempat record lagi ulang. Saya record lagi, saya tekan lagi. Karena sempat saya kasih stop waktu nge-shoot itu, saya sempat kasih stop. Nah, tunggu 2 menit itu, saya record ulang lagi. Nah, terus sambil jalan masuk, ngecek tempat nge-shoot itu. Nah, waktu di tempat nge-shoot itu saya cek itu nggak ada respon sama sekali, Bang. Memang nggak ada darah sama sekali. Nah, itu darahnya nggak keluar sama sekali. Jadi sudah, saya bilang ini, sambil berpikir di situ gini, aduh ini pasti arrownya hilang nih, Bang. Aduh ini arrow hilang, Bang. Mana? Arrow hilang, brown head-nya juga mahal. Tapi saya lihat sambil lihat jejaknya, kan kakinya lumayan gede, Bang. Jadi situ kan tanahnya juga agak basah ya, gembur, jadi ya agak basah. Jadi bisa lihat jejaknya kelar. Jadi saya ngikut, Bang, ikut jejaknya. Mungkin dari tempat ngikut juga nggak terlalu jauh, Bang. Mungkin hampir 15 sampai 20 meter lah. Tapi kalau nggak salah sih nggak sampai 20 meter juga. Palingan 15 meter, Bang.
saya ngecek, jadi lewat dari kiri karena sempat kan lihatnya larinya ke kiri, terus saya ikut dari samping sawit itu ternyata arahnya dia lari ke kanan juga bang. Nah jadi jarak saya pas jalan itu kan sempat lihat kayak macam ada rumput yang tidur itu bang, karena dilewati sama buruan. Nah terus saya lewat situ, kayaknya ini jejaknya jejak baru dari sini karena kakinya pas terakhir di situ. Itu jaraknya nggak sampai 5 meter bang, sekitar 2 meter lah dari saya tuh. Saya sempat kaget sih karena tempat suara napasnya yang kayak napasnya kayak ngorok gitu bang, di perut gitu. Ya, jadi sempat dengar suaranya itu. Saya sempat kaget juga bang, wah ini buruannya di mana? Saya takutnya kan kalau memang belum mati, takutnya dia nyerang kan bang. Namanya juga kan dia babi hutan. Nah, takutnya. Jadi sambil saya senter itu saya ngecek itu, mana nih? Nah, terus pas senter ke semak-semak itu baru kelihatan badannya bang. Kelihatan badannya, tapi nggak tahu itu dia kepalanya mana, kakinya kepalanya mana. Kakinya mana atau belakangnya mana, jadi nggak sebenarnya hanya kelihatan memang badan yang bagian atas ya, karena dia melintang gitu. Udah senter itu, tapi karena masih bersuara bang, saya nggak berani maju lah, hanya saya mundur sambil ngerekam sampai senter itu. Jadi yang ada rekamannya itu hanya 2 itu bang, waktu masuk ngecek waktu nge-shoot itu sama pas sudah poin ya, sudah tahu poin itu buruannya pasti tumbang itu bang. Nah, itu saya mundur terus sambil panggil orang yang nanti ngambil evakuasi buruannya bang. Itu aja. Nah karena memang posisi itu nggak buat tripod juga, jadi rekamnya juga nggak sempat bagus-bagus ya. Nah, bang kayak gitulah, kayak macam sungkan lah, suruh orang pegang kamera itu sungkan juga. Iya. Jadi kadang megangnya juga kadang nggak pas sih bang. Iya. Ya. Nah, kalau ini satu hal nih bang. Satu hal bang yang gini. Satu hal nih, memang ini udah berapa kali berburu sih bang. Sebenarnya kalau memang kayak record itu memang videonya bagus sekali bang. Karena benar. Berapa kali tuh jadi terang semua. Jadi waktu dilihat itu memang nggak ada kayak macam nggak ada rumput. Memang kelihatan tuh buruan itu memang plong begitu. Bersih gitu banget pasti. Jadi memang kalau waktu ya jelas sekali sih. Nah, jadi sempat itu, waduh ini udah berapa kali berburu, terus waktu saat mau record itu nggak ke record, malah ada tuh bukan ke record malah ke foto sih. Jadi apa sih? Modelnya berubah kan, model kita di GoPro itu kan kadang-kadang suka mencet merubah jadi model apa sih, foto kadang-kadang gitu. Om Kiki, ini kamu pas Om Kiki biasanya prepare benar-benar malah suka nggak ketemu gitu kan, berarti kan? Iya. Nah, malah prepare benar-benar tuh malah nggak ketemu. Iya, berarti kan mungkin nanti sediain aja. Kalau iseng-iseng ketemu. Sediain. Iya. Ya, perlengkapan lah selalu ada di tas. Kalau saya tuh di tas tuh pisau, tripod, terus ya makanan lah. Makanan tuh pasti di dalam tas pasti selalu ada. Tapi karena kan biasanya kita kadang-kadang bawa makanan, tapi kenyataannya waktu di hutan itu kadang-kadang kelaparan mau makan gitu kadang. Jadi berapa hal tuh harus ada kayak gitu di dalam, jadi supaya nanti saya pertama juga gitu Om, pas mau minta pegangin orang sungkan ya. Nah kadang kan orang juga nggak tahu presisi frame-nya itu, sedangkan kita teman-teman yang di luar ini pengen melihat kita kan sempurna, perfect gitu kan ya. Aduh gambarnya nggak jelas sih, nah mereka nggak ngerasain gimana susahnya sebenarnya, ya kan? Susahnya kita apalagi kita solo hunting, kita nggak punya teman kayak gitu. Ya solo hunting nggak punya teman sama sekali. Ya itu emang saya gini, karena gini juga bang. Kalau macam saya kan, sebenarnya sih banyak teman yang berburu, tapi posisi kadang tuh mereka masih takut sama buruan gitu bang. Kayak macam namanya hama babi bang. Ya, ini kan pernah lah orang, maksudnya karena pernah orang diserang gitu ya. Babi hutan, ya diserang sama babi hutan. Jadi itu kadang orang masih trauma sih bang. Tapi saya pernah jelasin sama teman-teman juga yang suka berburu namanya gitu. Dia bilang yang kita takutkan hama babi hutan itu bukan saat kita nembak. Yang kita takutkan itu saat kena jeratnya orang.
Iya benar. putus Benar. dari tali jalannya. Iya. Itu lebih berbahaya daripada kita saat kita memang ketemu sama babi pas ketemu memang dia nggak pernah kena tembak, nggak pernah kena buruan, nggak pernah kena jerat, itu lebih aman. Karena Benar. waktu kita nge-shoot atau kita nembak, dia otomatis pasti lari daripada Benar. lari daripada kita, nggak mungkin nyerang. Nah itu saya jelasin, tapi mereka masih takut. Jadi Ragu kadang ya. itu berburu, kadang ragu. Mereka untuk ngikut tuh mereka ragu. Kadang mereka ikut, tapi itu jaraknya kita sama Jauh. teman itu bisa sampai sampai 30 meter, 40 meter Iya. Bang. Gimana mau Sama ini, ikut? sama ini sih Om Kiki. Kalau binatang itu dia diburu pakai anjing, biasanya dia berani kayak gitu. Kalau sering diburu, karena kalau dia dikepung anjing, Benar. biasanya kan dia tuh prepare tuh udah siap nyerang. Nah itu yang Ya. bahaya kadang-kadang. Ya. Kayak gitu. Istilahnya prepare pertahanan diri lah. Iya, Biasanya defensifnya dia gitu. Masih ada. Ya, ada. Benar Bang. Yang Ini bahaya juga sih. sih Bang. Yang bahaya Salah satu yang saya belum apa sih? Kalau Om Kiki misalnya nge-shoot, arrow-nya nggak tembus dan dia posisi masih hidup, nah itu bahaya. Sama kayak kita pakai tombak terus dia nggak mati, sama. Itu kalau posisi dia masih muter kan, biasanya mungkin pernah menemuin nggak dia kena nggak tembus terus muter mau gigit, biasanya kayak gitu. Nah itu bahaya, jangan deketin. Kalau deketin biasanya itu bisa nyerang. Benar. Ya benar Bang. Makanya waktu saya nge-shoot itu saya nggak langsung masuk Bang. Saya nunggu. Benar tuh. Tapi saya nunggu memang. Jadi memang saya takutnya itu prepare-nya gini. Kalau umpamanya pas nembak langsung saya ngikut, takutnya itu dia nggak mati, malah dia nyerang. Makanya saya kadang itu waktu nge-shoot itu selalu nunggu Bang. Kalau tidak sampai 5 menit atau 2 menit lah Bang. Nah itu saya selalu kayak gitu sih kalau nge-shoot sama babi. Jadi nge-shoot nunggu istilahnya 2-5 menitan baru berani masuk. Karena posisi juga sendiri, jadi nggak berani juga. Nah, tapi satu hal juga Bang yang saya belum coba itu berburu siang hari Bang. Berburu siang hari nggak pernah. Ya nggak pernah. Karena masih gimana ya? Kalau pas di sini kalau berburu kan tempat lokasi sawitnya ini kan masih ada pekerja. Jadi kadang jam-jam segitu sih jarang buruannya keluar. Kadang itu keluar itu di atas setelah mereka istirahat, istilahnya di atas jam jam 5 setengah 6 itu ya lewat Bang. Biasanya itu jam setengah 6 baru mereka istirahat. Nah makanya biasanya itu berburunya pas gelap, jadi jarang pas siang Bang. Tapi memang pernah, maksudnya kayak macam petani sawit itu ngomong sering ketemu kalau siang. Nah gitu, ketemu istilahnya kadang itu jalan rombongan, tapi ya mungkin karena mereka nggak berburu, pasti buruan itu punya insting, mereka karena nggak ada diburu. Tapi kalau ada pemburu, mereka nggak akan keluar Bang. Iya. Ya benar itu Bang. Di situ. Sama ini Om Kiki, apa sih? Kalau ibaratnya selain babi hutan, ya kalau kita berburu malam, yang bahaya apa sih? Sebenarnya kayak ada binatang. Macan ada nggak sih Om di sana? Di sini kalau di Papua kan nggak ada kayak macam binatang buas selain istilahnya buaya sama ular ya Bang. Nah tapi ularnya juga kalau yang kayak macam size-nya yang monster itu nggak ada. Nggak ada. Jarang sih. Ada tapi jarang ya, bahkan nggak ada lah. Nah di sini yang kalau berburu malam yang kita takutkan juga ada istilahnya binatang endemik Papua. Seluruh pulau Papua sih pasti ada, nama itu kasuari Bang. Burung kasuari. Dan itu kayak macam burung kasuari, dan itu mirip kayak burung unta itu Bang. Kakinya kayak dinosaurus Bang. Kalau kita benar. Itu paling berbahaya Bang. Itu kakinya paling berbahaya Bang. Karena itu kalau di Papua sini itu mau itu hama babi ataupun rusa sambar atau rusa sawah itu takut sama itu burung kasuari karena dia suka ngejar sama tendang Bang. Itu pernah istilahnya ya orang lihat ya, orang pernah diceritain sama teman-teman lah, orang pemburu lain. Mereka waktu saat berburu hama babi itu katanya itu kan nyanggung di sagu Bang, di pohon sagu itu mereka nyanggung itu terus. Nah itu babinya datang, tapi ada kasuarinya juga lewat. Itu sempat itu kasuari itu nendang babi Bang. Sekali nendang langsung itu tele perutnya semua keluar Bang. Isi perutnya langsung keluar Bang. Serem tadi ya. situ Bang. Nah
Jadi memang yang ngeri itu kasuari di sini juga bang. Kalau untuk berburu malam tuh takutnya itu karena waktu di senter kan dia kan aktifnya kan siang. Tapi kalau ada cahaya malam kadang suka ngikut dia. Oh Nah gitu. itu yang ya. Kalau dari Jadi sisi kadang size, juga ukurannya berapa sih? Ukurannya berapa besar? eh 70 kilo ada nggak 70 apa ya, kasuari. bobotnya? Nggak sampai sih bang. Paling bobotnya tuh sekitar kalau keseluruhannya ada sih mungkin tidak 50-an ada. Berarti Kasuari lumayan juga 50-an ya. kilo ada. Ya. Kalau tingginya lumayan bang. Itu bisa sampai 1 meter lebih lah. Hampir 1,60 meter ada. Sempat tingginya. Istilahnya dari kaki sampai kepalanya itu bisa sampai 1 meter. Kalau istilahnya sampai badannya saya mungkin sekitar 1 meteran sampai 1,20 meter lah. Nah, itu. Jadi dia Itu yang memang ya ngandelin menyerangnya itu bukan paruhnya ya, berarti bukan kakinya yang. kakinya. Ya, Oh, iya. kakinya itu memang ngeri bang. Jadi kan kakinya hanya itu 3 gitu. Jari kakinya 3, tapi tuh ada kukunya yang tajam bang. Kukunya itu. Dan memang keras kakinya bang. Sumpah. Itu aja nendang kayak macam nendang pohon pisang yang istilah size berapa lah. Kalau lebar-lebar 20 cm itu yang pohon pisangnya itu langsung rubuh bang. Kalau dia nendang itu memang kuat, memang Ya kasuari. kayak ini Itu yang aja sih, Emilah. Ya kita ngelihat ayam jantan kalau berantem aja gimana itu kan size-nya kecil, ya kan? Apalagi dia size-nya ah, gede kayak gitu aja sih kayaknya. Kalau kita mau ngelihat powernya kan, kalau power semakin besar badannya, kan semakin gede gitu kelihatan. Kayak gitu sih. hmm, benar bang. Nah itu yang takutnya itu kalau kasuari juga. Kadang juga istilahnya sini kan Masih banyak itu apa ya? populasinya di semua daerah, semua Papua pasti ada itu. Ya kalau seluruh Papua semua ada. Nah, istilahnya tapi itu juga kadang juga dikonsumsi sama istilahnya sama masyarakat kita kalau ada acara adat gitu. Kadang karena tapi sekarang kan udah dilindungi juga, tapi memang ada juga yang istilahnya ternak Oh, ternak kasuari sendiri di ditangkar gitu ya. ya. Terus ada juga memang kadang kan karena dilindungi sih bulunya suka diambil bang karena dibuat kayak macam Biasa. ornamen-ornamen adat ya gitu. Tapi sih Itu kalau untuk populasinya lumayan banyak. itu dia kalau di kebun-kebun orang kayak di Jagung, Palawija gitu juga ngerusak juga atau enggak dia? Kalau dia nggak ngerusak bang. Kalau dia nggak Oh, ngerusak karena dia kan makannya kan buah-buahan itu. buah jatuh itu yang dari pohon-pohon gitu kali ya, dari Ya hutan kali. buah-buah jatuh gitu. Dia suka makan buah sih. Jadi jarang kalau untuk merusak tanaman orang itu jarang. Karena kan dia suka Oh, makan buah-buah di hutan juga bang. oke. Mungkin saya suka ngeliat tuh kalau orang nyangdong pakai batang sagu itu batang sagunya yang dimakan babi ya, kayak gitu. Ya? eh Atau Dalamnya itu dalam sagu, jadi kan gini bang, batang sagu itu kan luarnya itu keras bang, tapi ya. di dalamnya itu isinya dia kayak berserat. Nah, yang isi dalamnya itu yang diproses bang, yang jadi sagu nanti diparut, terus diperas pakai air. Nah, sari dari sagu itu yang dijadikan itu tepung sagu. Santannya. Bang. Oh, Nah, ya. yang Tapi ini tapi kalau 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 untuk berburu kita pakai itu batangnya tuh. batang sagu. Ya, batang Nah, saya lihat tuh sagunya. pernah Tapi yang ngeliat apa hmm, sih pemburu yang pakai senapan itu dia babinya kok makan batang pohon, batang sagu. Dia ngegigitin nah, batangnya itu berarti ya gitu ya. Kalau di hutan tuh ya. secara alaminya kayak gitu dia berarti. Ya, tapi biasanya yang bisa bongkar untuk batang sagunya itu yang size besar bang, kayak macam jantan yang udah bertaring itu yang bisa bongkar. Oh, Itu yang bisa buka sagu besarnya. Tapi biasanya kan kalau kita berburu gitu kita sempat buka sedikit biar mereka bisa makan. Saat mereka makan itu, mereka suka cungkil-cungkil. Ya itu nanti yang buka sih bang. hmm, Jadi mereka makan dari. oke. Tapi dia apa sih selalu berkelompok kayak gitu. Kalau saya lihat mungkin tidak bisa maksudnya cuma satu dua gitu. Ada pernah ketemu yang satu kelompok itu masih waktu nyanggung kayaknya. Pernah bang, pernah itu sampai satu kali datang itu 6 ekor. Kenapa? Jadi betinanya sama anak-anaknya, tapi betinanya udah besar sekali tuh sama anak-anaknya lumayan lah.
size 40 sampai 50 tuh ada. Kadang itu ketemu induknya tuh sampai size 70 ada, Bang. Tapi yang kalau datang itu kadang 6. Tapi kalau udah ada pejantan yang dominan, Bang, itu pasti kabur. Oh, itu Yang udah pasti ngalah dia Iya. gitu kan. Iya. Kalau udah ada jantan dominannya itu pasti kabur. Jadi kadang itu kita dapatnya juga kalau yang nyanggong itu kadang 1-2 aja sih, Bang. Kalau yang Jarang yang berkelompok. Kalau yang jantan pasti sendiri ya, kayak yang kemarin pasti saat sendiri Iya. kan dia tuh. iya, dia sendiri. Kalau jantan ternyata sendiri, Bang. Tapi kalau Tapi betina kadang itu rombongan sih, Bang. nggak ada bekas cacatnya di badannya, bekas kenapa gitu nggak ada kemarin ini di badannya. Yang kemarin yang nge-shoot itu ya, Bang. Nggak ada ya. Yang di sawit nggak Iya. ada sama sekali. Itu nggak ada. Jadi memang dia nggak cacat juga, memang sendiri sih. Tapi kalau lihat itu satu hal juga, Bang. Yang kemarin nge-shootnya itu kayaknya babinya nggak terlalu belum terlalu tua, Bang, karena taringnya nggak keluar. Masih bener. kecil taringnya, tapi size-nya udah gede, Bang. Size-nya memang besar. Karena kalau di Kalimantan kan dia dilihat dari ini, kalau babi Nangoi itu dilihat dari apa sih? Bulu janggutnya itu loh. Kalau itu kan nggak ada ya. Nah, kalau itu kan nggak ada, Iya, cuma ngandelin taringnya keluar. Ngandelin lihat gitu dari ya. taring doang. Ya, biasanya kita lihat dari taringnya doang. Tapi kemarin itu taringnya nggak keluar, Bang. Baru kecil, masih Bang. muda. Tapi, ya, masih muda kali muda ya. lah. Ya, masih muda. Itu kemarin. Tapi Berarti size-nya harus bobotnya lumayan. harusnya bisa lebih besar lagi kayaknya tuh, ya kan? Kalau di Tapi yang mungkin, Bang. Tapi yang kemarin poin terakhir yang puntung itu, Bang, bekas kena jeratnya orang kayaknya. Tapi udah sembuh waktu yang itu, yang size sampai 90 kiloan itu, Bang. Nah itu memang udah lumayan besar itu. Hanya itu aja sayangnya nggak ke-record waktu nge-shoot. Iya tuh. Saya juga kemarin waktu berburu itu kan, waktu sudah saya survei sore, ada jejak, kemudian pulang di jalan ketemu gitu 2 ekor besar-besar, 3 ekor besar-besar. Nah itu juga sudah dipencet nih GoPro nih, enggak bunyi-bunyi, misalnya bunyi titit gitu kan, bunyi-bunyi, ternyata baterainya habis gitu. Nah kayak gitu loh, hal-hal yang kayak gitu, padahal kan harusnya prepare dari awal kayak gitu, karena ya kita suka miss di situ. Dan kemarin juga miss Tapi Bang, itu ya. nah ini juga ada, mungkin ini sebagai saran juga sih, Bang. Saya lihat kan kebanyakan orang di luar negeri berburu kan pakai GoPro juga, kebanyakan kan GoPro. Tapi coba mungkin kita ganti action cam lain, Bang. Saya lihat sih untuk kita saja sih, coba itu kalau saya lihat dari low light-nya bagus juga, terus stabilisernya juga bagus, daya baterainya juga tahan lama. Itu apa ya kemarin ya, Insta S Pro ya. Ya tidak, Insta S Pro kalau nggak salah, bukan DJI. Itu bukan DJI dia ya? Dia dari DJI itu bukan? Bukan DJI. Yang Insta S Pro kalau nggak salah. Nah itu dia lumayan, layarnya juga udah flip, Bang. Itu bagus juga. Terus dia yang bagusnya sih, dia lebih keunggulannya sih lebih di low light-nya sih. Karena kalau macam Bang kan biasanya kan berburu sore. Nah, kadang kan dari siang sampai sore kan, Bang. Bagusnya low light-nya itu bagus, Bang. Gitu. Atau malam dia lebih bagus. Lebih terang gitu. Mungkin waktu lebih terang. Saya dapat info juga dari teman yang maksudnya memang anak fotografer juga, jadi dia ngomong coba kalau action cam juga pakai yang kayak gitu lebih bagus. Budgetnya berapa tuh kira-kira? Budgetnya kayak 5-7 juta ada kan? Ada sih, Bang. Yang S Pro itu 7 lumayan juta. Ya. Nah, lumayan, Bang. Ngumpul dulu. Iya. Tapi kayaknya dia kalau istilahnya kesalahan untuk nge-recordnya itu lebih minim sih, Bang, daripada gitu. GoPro gitu ya. Ya. Dia lebih istilahnya lebih mudah lah, lebih gampang lah. Kalau kita kan GoPro kadang tekan terlalu lama, bukannya jadi video malah jadi foto kan, Bang. Nah kalau ini enggak, dia lebih bagus sih, dia lebih tahan juga. Akhirnya momennya kita yang hilang. Ya,
ini udah berapa kali momen kita hilang gara-gara itulah kesalahan. Sama Om, Nggak saya tahu itu juga kesalahan kita atau kesalahan kameranya gitu nggak enggak, paham karena kita gitu. kan emang adrenalin naik itu kita nggak bisa kontrol. Kadang-kadang juga saya pernah pasang fans itu kebalik Om, sayapnya ke bawah, harusnya kan sayapnya ke samping, ini sayapnya ke bawah, jadi Ah, pas kita rilis ya. aronya ke atas gitu ya. Hal kayak gitu. Benar. Nah, itu. Iya, benar. Kadang-kadang Itu kita juga satu. Tapi untung baiknya Bang ya, untung baiknya kan yang saya kan biasanya di knock arrow itu saya tandain Bang. oh iya. Jadi kalau saya kadang gitu jadi megang di knocknya itu, karena saya suka kalau ada tonjolan kiri atau kanan. Jadi kan saya biasa kalau ke knocknya selalu di kanan Bang. Oh, Jadi iya. waktu Jadi saya pegang ini, diraba dulu, ya masukin. diraba Oh dulu iya. Bang. Nah, itu jadi ini pas nih. Jadi saya suka Lebih cepat gitu ya. Bang. Karena kalau ya lebih cepat karena kalau malam kan mungkin kita Kita center ngeliat lagi fans. Bang. Iya benar. Ya, lihat fans lagi. Jadi kebanyakan saya megang itu pas di knocknya itu. Wow, Oh, benar-benar. ini pas sudah. Ya, ya. Nah, itu. Ya, ilmu Jadi baru Om. penanda juga. Saya juga baru tahu untuk ada teknik kayak gitu. Om Kiki, waktu kita tinggal 2 menit lagi nih, ya mungkin Oke. kita next lagi nanti kalau ada kesempatan lagi dan bisa ngobrol lagi nanti buat sharing ke teman-teman kayak gitu. Karena memang kita apa sih bow hunter kayaknya masih jarang kayak gitu ya. Karena kemarin Kalau saya lihat di Indonesia nih, kayaknya saya sama Om aja kayaknya sih. iya. Sama Om Budi aja kayaknya. Iya makanya Belum kalau ada. ada kalau ada Nah, nanti kita coba ngobrol sama teman-teman lagi yang lain gitu. Kita bisa aja di Zoom oh, bertiga kayak gitu. Mudah-mudahan ada. ya, Kayak gitu. oke. Oke, Om Kiki, Oke. makasih banyak sudah share cerita dan pengalamannya tadi berburu kemarin. Nanti kita tunggu video rilisnya. Mudah-mudahan nanti bisa di edit-edit sedikit supaya bagus lah, kayak gitu. Ya, Oke. makasih Om Kiki, sehat-sehat. Nanti kita Ya, ngobrol lagi. sama-sama, Pak. One Oke, ya. shot, one kill. Salam One buat kill. keluarga di Papua. Sehat-sehat. Sip, sama-sama. PPP Podcast para pemburu.